Akan kembali Kompas Sport Pagi dengan informasi dari PSSI yang telah resmi umumkan Patrick Kluivert gantikan Sinteyong sebagai pelatih timnas. Dikabarkan Kluivert akan dibantu Alex Pastoor dan Denny Lanzat untuk menangani timnas. Pengumuman ini diunggah dalam akun resmi Timnas Indonesia yang dikolaborasikan dengan akun PSSI dan akun pribadi Patrick Kluivert. Sebelumnya, PSSI mengonfirmasi Patrick Kluivert telah diwawancarai Ketum PSSI Erick Thohir pada akhir Desember lalu. Sementara media Belanda Voetbal Internasional melaporkan kabar bergabungnya pelatih asal Belanda Alex Pastoor dan rekan senegaranya, itu Denny Lanzat menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Menurut majalah sepak bola Belanda itu, Pastoor dan Lanzat sudah sepakat secara verbal dengan PSSI untuk menjadi asisten Patrick Kluivert. Alex Pastoor sempat menjadi pelatih di beberapa klub, terakhir ia menangani Almere FC. Pastoor cukup ahli membawa tim yang diasuhnya meraih promosi ke Eredivisie dari kasta yang lebih rendah. Prestasi mempromosikan tim itu 3 kali diraihnya Excelsior diantar ke Eredivisie pada akhir musim 2009-2010 melalui jalur play-off. Sparta Rotterdam dibawa ke kasta teratas usai juara pada 2015-2016. Terakhir Almere FC meraih tiket promosi untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub pada akhir musim 2022-2023. Sementara Denny Lanzat lebih banyak menjadi asisten pelatih, ia pernah membantu Feyenoord dari 2019 sampai 2020, kemudian menjadi asisten pelatih di 2 klub Arab Saudi Al Ittihad dan Al Tawon serta klub Polandia Lech Poznan. Pemecatan Sinteyong yang terkesan mendadak sebagai pelatih Timnas Indonesia dinilai tidak tepat oleh pengamat sepak bola nasional Gita Suwondo. Situasi ini juga akan merepotkan calon penerus Sinteyong yang hanya punya waktu singkat untuk mempersiapkan tim menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI mengumumkan sebuah keputusan yang membuat geger di awal tahun dengan memecat pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir berlandaskan evaluasi kinerja STY secara menyeluruh. Sikap yang diambil PSSI ini mendapat kecaman dari berbagai pihak lantaran pemecatan Sinteyong terjadi di tengah perjuangan Timnas Indonesia menapaki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pihak menilai PSSI terlalu tergesa-gesa dan mengambil keputusan yang tidak tepat. Salah satunya disuarakan oleh pengamat sepak bola nasional Gita Suwondo. Meski begitu, dia tetap menghormati apapun keputusan PSSI lantaran mereka yang lebih mengetahui dinamika yang terjadi dan perpisahan ini dinilai sebagai sikap yang terbaik untuk kemajuan Timnas Indonesia. Dinamika ruang ganti yang tidak berjalan. Kemudian kan, bahkan saya googling, pernah nggak ada pelatih seperti ini. Di klub itu banyak pelatih yang bagus tapi tidak diperpanjang. Kenapa? Karena klub pengen strategi yang lebih bagus, tidak bermain bertahan, harus bermain menyerang. Ini juga kenapa kabarnya kita akan mengontrak pelatih Belanda yang memang terkenal dengan total footballnya. Jadi Belanda kan selalu gitu, dalam keadaan apapun mereka selalu memainkan sepak bola menyerang. Jadi saya pikir ini yang keinginan federasi bahwa kita bermain lebih baik. Untuk tidak aman ya praktis tidak aman jadinya, karena ya pelatih baru itu kan bukan cuma punya persiapan 2 bulan, dia punya persiapan hanya 4-5 hari pada saat pemain-pemain itu sudah berkumpul dan dia harus keliling Indonesia loh untuk melihat Yakob Sayuri nanti main di Ternate, kemudian Liga Indonesia itu kan mainnya di mana-mana, itu yang akan merepotkan nantinya. STY resmi meninggalkan kursi kepelatihan pada 6 Januari 2025. Patrick Kluivert resmi menjadi pengganti STY dan menahkodai tim Merah Putih dengan durasi 2 tahun dan opsi tambahan 2 tahun. Kepastian ini diumumkan PSSI melalui laman Instagram Timnas Indonesia. STY dan Kluivert sama-sama pernah menangani tim nasional. Dilansir Transfermarkt, Sinteyong memiliki catatan memimpin negeri gingseng sebanyak 23 kali dengan mengantongi 8 kemenangan, 6 seri dan 9 kalah. Bersama Indonesia, STY membawa tim Merah Putih 26 menang, 14 seri dan 17 kalah dari 57 penampilan. Sementara Kluivert hanya menangani 1 tim nasional Curaçao dari 14 pertandingan meraih 4 kemenangan, 4 seri dan 6 kekalahan.
Rinin Tanikan, Jenifan Prapta, Kompas TV, Jakarta. Dari sepak bola kita beralih ke basket tanah air jelang bergulirnya Indonesian Basketball League atau IBL musim 2025. Pemain Pasifik Caesar optimistis bangkit dari hasil buruk musim lalu. Perombakan pemain dan persiapan yang matang menjadi modal tim basket asal Surabaya ini untuk bisa bersaing di IBL musim kali ini. Pasifik Caesar Surabaya terus mempersiapkan kekuatan terbaiknya untuk mengarungi Indonesia Basketball League atau IBL musim 2025. Selain mendatangkan pemain lokal berkualitas, 3 pemain asing dan seorang pemain heritage atau naturalisasi juga direkrut. 3 pemain asing adalah Alione Tiu, Chison Riddle Briggs, dan Miguel Angel Miranda. Sedangkan Frank Victor Johnson merupakan pemain heritage atau naturalisasi. Pemain Pasifik Caesar Surabaya yang musim lalu bermain gemilang, Dava Devula, mengaku musim ini menjadi momen kebangkitan timnya setelah hasil buruk musim lalu. Dari tahun lalu sih ya kita banyak memperbaiki di TO, apalagi TO kita kan banyak ya kemarin di season lalu. Yang pastinya kita semua ya udah komit buat bersama ya, kita kejarlah target buat playoff di tahun ini. Mungkin secara chemistry gimana? Kalau secara chemistry ya oke lah, udah oke, soalnya kan beberapa squad kita kan udah dari beberapa tahun lalu kan gak ada yang ganti, paling cuma tambahan 1 doang ya, Darren Celos itu aja. Saat ini Pasifik Caesar Surabaya terus meningkatkan kekompakan dan kerjasama antar pemain. Di laga pertama IBL 2025, Pasifik Caesar akan melawan Ivo Standard Bogor pada 12 Januari mendatang. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Satria Muda resmi memperkenalkan skuad lengkapnya untuk mengarungi IBL 2025 yang dimulai pekan ini. Abraham Damar Grahita didapuk menjadi kapten tim dengan misi meraih gelar ke-13 pada musim 2025. Satria Muda siap menghadapi IBL musim 2025 yang akan bergulir mulai 11 Januari 2025. Tim yang bermarkas di Kelapa Gading ini tetap diperkuat Abraham Damar Grahita, Widianta Putra Teja, John Lawrence, Sandi Ibrahim hingga Avan Seputra. SM juga akan diperkuat Brian Elang dan Romy Mario Davidson. Didukung dengan legiun berpengalaman seperti LeBrian Naus, Wendell Lewis, Randy Bell, dan pemain naturalisasi Jaren Kram. Berbagai scrimmage game telah dilalui, pemain juga kian solid jelang musim baru. Pelatih tim Yobel Sondak mengaku siap merebut gelar ke-13 untuk SM, mengingat SM terakhir kali merebut gelar juara pada tahun 2022 di Gor Cetra Arena Bandung dengan mengalahkan PJ di final. Sudah pasti kita ada pemain import baru datang, kita juga udah persiapan off-season yang lumayan intens selama 3 bulan terakhir. Dan yang pasti ekstra motivasi aja sih, ada beberapa turnamen juga yang kita nggak ambil tahun lalu, jadi memang tahun ini tuh kayak redeem aja buat kita untuk balas semua itu. Pasti ada teman-teman saya juga yang bisa mengisi kekosongan tersebut dan step up di game-game selanjutnya. Dan kita juga udah laluin perjalanan off-season yang cukup intens, cukup melelahkan latihannya selama off-season ini, dan ya kita juga berharap hasilnya akan baik dan kita bisa balik lagi jadi juara Indonesia untuk Indonesia juara. Jersey baru SM 2025 masih didominasi biru dan putih, ditambah warna kuning yang identik dengan sejarah Satria Muda. Warna baru ini terinspirasi di era 2000-an, kali itu Yobel Sondak dan Ronaldo Sitepu masih bermain dan SM back-to-back menjadi juara. Semangat inilah yang dibawa manajemen untuk 2025 sebagai pemacu untuk dapat merebut juara di musim ini. Rinin Taniken, Jenifan Prapta, Kompas TV, Jakarta. Teman-teman habis ini apakah butuh video? Ada video? Laki-laki tidak bercerita, tapi nonton televisi Kompas TV. Ikuti pada hari dan jam berikut. Eredivisie live di Kompas TV. Halo, saya Ali Bagir, saya dari tim Satria Muda Pertamina. Jangan lupa saksikan Eredivisie tanggal 12 Januari hanya di Kompas TV. Etapa keempat Rally Dakar akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami Sport Lovers.